Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marisa Kristina Rio, dosen dari program studi pendidikan biologi, Fakultas Biologi, Universitas Kristen Satya. Bidang ilmu saya adalah pendidikan biologi, terkhusus kajian lingkungan dan juga teacher training program. Video ini kami sajikan menghubungi penyataan dosen dalam bentuk pendidikan pidana perguruan tinggi atau PDBUK TPT bidang pengajaran serta rangkaian dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2024. Salah satu mata kuliah saya ampuh adalah profesi kependidikan. Mata kuliah profesi pendidikan merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan biologi dengan beban 2 SKS. Deskripsi mata kuliah adalah sebagai berikut. Mata kuliah profesi pendidikan merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan biologi. Capaian utama mata kuliah ini yaitu membekali dan mempersiapkan mahasiswa tentang profesi pendidikan, kompetensi guru secara profesional, tugas dan kewajiban guru profesional, pelatihan dasar mengajar, kode etik profesi guru, kinerja guru, administrasi pendidikan, pengembangan profesi guru, peran guru dalam pendidikan, terutama dalam kurikulum. Setelah itu, mahasiswa dapat menganalisis masalah dalam dunia pendidikan dan memecahkan. Materi pembelajaran mata kuliah profesi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, profesi guru. Yang kedua, pengembangan keprofesian guru. Ketiga, yaitu pengembangan diri menjadi guru profesional. Yang keempat adalah etika profesi guru. Yang kelima adalah reformasi pendidikan, keenam adalah komunitas pembelajar, yang ketujuh adalah administrasi pendidikan, yang kedelapan adalah kepala sekolah dan pengawas sekolah, yang kesembilan adalah supervisi pendidikan, yang kesepuluh adalah bimbingan dan konseling, yang kesebelas adalah pelaksanaan pendidikan. Bentuk pembelajaran dalam mata kuliah profesi pendidikan itu diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Kemudian metode pembelajaran meliputi delivery dan interaksi. Delivery dalam bentuk menggunakan PowerPoint, Canva, problem-based learning, dan buku dan referensi lain yang mendukung dalam mata kuliah profesi pendidikan. Selanjutnya adanya interaksi, yaitu berupa tatap muka antara dosen dan mahasiswa, kemudian penunjang online seperti F-Learn dan Masakut. Bentuk penugasan dan evaluasi adalah sebagai berikut, yaitu adanya tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian adanya kuis secara periodik dan juga tes tengah semester dan tes akhir semester. Rincian perkuliahan itu meliputi 16 kali pertemuan tatap muka pada pertemuan pertama hingga ke-7 yaitu perkuliahan. Pertemuan ke-8 meliputi tes tengah semester hingga ke-15 meliputi perkuliahan. Pertemuan ke-16 meliputi tes akhir semester dan juga adanya tugas terstruktur selama 2 jam per pekan. Bentuk penilaiannya yaitu penilaian dan aktivitas sebanyak 10%, tugas mandiri sebanyak 15%, tugas kelompok sebanyak 15%, TTS sebanyak 30% dan TAS sebanyak 30%. Demikian penjelasan saya tentang mata kuliah profesi pendidikan. Selanjutnya kita akan menyaksikan proses perkuliahan untuk mata kuliah profesi pendidikan yang saya ambil. Terima kasih. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pengembangan diri menjadi guru yang profesional ya teman-teman. Teman-teman masih ingat materi yang kita udah pelajari minggu lalu dan 2 minggu lalu tentang profesi guru dan pengembangan keprofesian guru. Adakah pertanyaan dari teman-teman pada saya tentang materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, saya mau bertanya pada teman-teman ya. Teman-teman ada yang tahu nggak kompetensi guru itu apa aja ya? Ada 4 kompetensi guru, ada yang bisa sebutkan? Ya silakan. Pedagogi, profesional, sosial, oke, bagian. Nah, teman-teman ada yang bisa jelasin pada saya? Kompetensi pedagogi itu berhubungan dengan
cara bagaimana kita untuk mengajar, untuk menyampaikan informasi, menyampaikan ilmu yang kita punya gitu. Nah, makanya teman-teman nanti akan mampu menjelaskan faktor pendukung profesi guru. Yang kedua, teman-teman akan mampu menganalisis kompetensi guru sebagai bentuk persiapan diri sebagai calon guru. Tentu saja nanti teman-teman akan jadi guru ya, nanti ya, mau ya. Yang ketiga, teman-teman akan mampu menganalisis bentuk pengembangan diri dalam menjadi seorang guru yang profesional. Harapan saya, saat teman-teman nanti mengerjakan tugas ataupun mengerjakan tes. Nah, teman-teman, kenapa seorang guru perlu sekali untuk mengembangkan diri? Yang pertama disebabkan karena ada kemajuan pengetahuan dan teknologi. Teman-teman, zaman sekarang kan udah kemajuan itu tuh udah pesat banget ya. Kita mungkin tiap hari nggak bisa lepas dari gadget, dari laptop. Dan itulah sekarang yang mencetuskan kita tuh harus bisa mengembangkan diri dan menyesuaikan dengan kemajuan itu tersebut. Selain itu teman-teman, kita harus punya jiwa high curiosity ya. Jadi high curiosity itu teman-teman nanti akan menjadi pembelajar yang sejati ya. Dalam istilah itu yang disebut pembelajaran sepanjang hayat. Jadi meskipun teman-teman nanti udah jadi seorang guru, teman-teman mesti terus belajar ya. Putus-putus untuk belajar. Yang ketiga teman-teman, yang menyebabkan teman-teman nanti mesti mengembangkan diri, teman-teman harus punya jiwa yang haus akan informasi dan pengetahuan. Nah, ketiga faktor ini yang nanti berkontribusi dalam pengembangan diri teman-teman, terutama dalam menjadi seorang guru yang profesional. Nah, dalam kaitan itu kita mau mengembangkan diri itu kita perlu ada kegiatan pembinaan dan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Jadi pengembangan diri ini luas sekali ya teman-teman ya. Tadi saya disebutkan ada 4 kompetensi. Mungkin dalam sisi teman-teman nanti mendalami materi IPA atau biologi, mungkin dari teman-teman cara mengajar, mungkin dari teman-teman berinteraksi dengan guru lain, atau mungkin teman-teman nanti mengembangkan diri secara personal ya. Tapi ini kata kuncinya di sini adalah secara berkelanjutan. Nah, kita lihat di sini ya, teman-teman, cara kita membina atau menemukan profesionalisme kita. Yang pertama itu dilembagakan. Jadi ini sifatnya formal. Mungkin nanti teman-teman bisa studi lanjut, mungkin nanti teman-teman ikut seminar atau konferensi. Kemudian teman-teman nanti ikut workshop, kemudian nanti teman-teman ikut bimbingan profesional dengan dosen ataupun profesor yang senior, kemudian nanti studi banding, kemudian nanti teman-teman akan bersama-sama dalam kelompok kerja guru atau musyawarah guru dan mata pelajaran. Nah, selain yang dilembagakan, teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan pembinaan ini secara individual. Jadi teman-teman memacu dari inovasi teman-teman, memacu kreativitas teman-teman, itu termasuk untuk mengembangkan diri secara profesional. Nah, harapannya dengan kedua macam kegiatan ini, baik dilembagakan maupun secara individual, teman-teman tuh nanti punya pengalaman tambahan ataupun disebut pengetahuan yang baru ya. Nah, gimana cara kita memperbaharui pengetahuan kita ya? Ya salah satunya mungkin teman-teman bisa banyak membaca referensi ya atau buku-buku, kemudian teman-teman banyak berdiskusi dengan guru mata pelajaran. Nah, kesemuanya ini, kedua macam kegiatan ini juga akan menentukan teman-teman punya motivasi ya. Jadi yang inti di sini adalah motivasi teman-teman untuk yang menentukan keberhasilan teman-teman. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Lumayan skema tentang inti dari pengembangan diri teman-teman. Yang pertama itu tadi selain kata kunci motivasi, nah ini ada kata kunci lain yaitu potensi ya. Jadi saya yakin dalam setiap diri teman-teman itu punya potensi. Nah, masalahnya adalah mungkin belum ditemukan atau tidak dikembangkan. Jadi setiap orang ini
masing-masing individu ini pasti punya potensi. Itu masanya itu mesti seperti tanaman ya, kita mesti disiram, kasih pupuk atau diolah tanahnya supaya subur sehingga potensi diri itu bisa tumbuh. Yang kedua, teman-teman mesti paham potensi dasar teman-teman. Ya. Teman-teman sudah berkuliah di sini itu udah ada potensi untuk menjadi seorang guru. Nah, kita harus mengembangkan itu semua, baik secara fisik, intelektual, emosional, spiritual maupun moral. Nah, di sini teman-teman dalam proses berkuliah ataupun nanti teman-teman ikut kegiatan yang sifatnya individual dan mengembangkan, teman-teman tuh lagi ke arah transformasi diri. Jadi kalau transformasi itu ada perubahan ya. Jadi orang itu kalau dia belajar sepanjang hayat itu pasti ada transformasi. Jadi perubahan itu entah dari pola pikir, entah dari tingkah laku, pasti ada perubahan. Nah ini semuanya ini mesti dilakukan secara berkesinambungan dan juga mesti rutin ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tiap hari membaca buku ya, mau itu ngajar maupun tidak, itu teman-teman lagi membuat potensi dasar teman-teman dan potensi teman-teman itu berkembang. Jadi kalau tidak ada perkembangan, ya teman-teman akan stagnan ya, tidak bisa mengembang. Kemudian ya yang jadi kata kunci di sini adalah yang paling bawah ya, kita adanya honesty, compassion, sama integrity. Jadi kalau kita mau mengembangkan diri, kita lagi sebenarnya lagi ke arah yang kejujuran, compassion, kemudian integritas. Jadi kalau teman-teman tepat untuk mengembangkan diri, posisinya tepat ya, cara-caranya pas, itu teman-teman akan punya jiwa-jiwa seperti ini, tiga karakter ini yang utama. Jadi dengan cara kita mengenal diri sendiri, kita tahu potensi sendiri kita punya motivasi, itu kita ke arah lagi self development. Nah, self development ini menimbulkan rasa ingin tahu ya. Nah, saya ingin tahu, jadi ingin tahu akan pengetahuan dan teknologi yang terbaru ini ya. Nah, meskipun kita kadang-kadang berpikir ya, apakah bisa saya cuma hanya untuk membaca buku, saya sudah berkembang pengetahuannya. Itu ada nyata ya seperti itu. Jadi kalau kita sering baca buku, at least isi dari buku itu tuh masuk ke dalam memori kita, nanti itu tuh termasuk mengembangkan kognitif kita, nanti ujung-ujungnya bisa mengembangkan diri kita. Jadi terbentuknya kan teman-teman itu dipengaruhi oleh self development teman-teman. Ya gitu. Jadi pengembangan diri di sini lebih ke arah kepribadian dan sosial, kemudian profesional dan pedagogi itu adalah faktor penentunya. Dari berbagai macam pemaparan yang sudah saya kemukakan, kita fokus pada pengembangan diri, itu fokus pada proses yang tiada henti. Jadi sampai kapan Bu? Apakah saya itu belajar berhenti pada saat saya lulus? Saya nggak usah belajar itu? Enggak ya. Jadi teman-teman belajar itu sepanjang hayat teman-teman. Mau itu teman-teman nanti fokus untuk belajar mengembangkan diri teman-teman, passion teman-teman sebagai seorang guru, kemudian banyak membaca materi tentang IPA, tentang biologi ataupun materi lain juga daripada IPA dan biologi. Teman-teman perlu diyakini bahwa pengembangan diri itu tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi semua akan berjalan seperti habit ya. Jadi kalau teman-teman belajar itu sudah menjadi habit, nah itu nggak kenal ruang dan waktu. Jadi saat mungkin teman-teman dalam situasi liburan pun teman-teman masih berpikir tentang materi yang teman-teman ajarkan di sekolah. Kemudian nggak ada kata nggak mungkin ya teman-teman, pasti ada ruang, ada waktu. Jangan sekarang kesempatan itu terbuka luas ya. Entah itu teman-teman nanti ikut
workshop ataupun seminar secara online, jadi kita nggak usah datang ke tempatnya langsung ya. Jadi kita di situ pasti ada ruang dan waktu untuk kita mendengarkan keterangan kita. Itu nggak ada kata sekarang nggak ada kesempatan sekali, kesempatan itu sangat terbuka lebar kan. Dan di situ teman-teman karena ada potensi untuk mengembangkan diri, teman-teman mesti bisa memformulasikan nanti pengalaman teman-teman itu menjadi pengetahuan. Jadi di sini pengetahuan itu diperoleh bukan hanya dari buku-buku ya, tapi dari juga pengalaman. Dan di sini teman-teman ya, jadi kunci adalah formulasi untuk pengalaman itu jadi pengetahuan, kemudian inovasi diri, kemudian menukar empati. Karena teman-teman kalau jadi guru itu mesti punya empati yang support ya untuk para siswa ya. Kemudian ada pematangan moralitas dan mendewasakan psikologis. Nah, teman-teman nanti mengembangkan diri menjadi guru profesional, teman-teman mesti punya namanya jujur atau tujuan ini teman-teman bisa petakan masing-masing. Mungkin dalam waktu 5 tahun pertama tujuannya apa, kemudian 10 tahun, kemudian 5 tahun mungkin ditetapkan, atau tiap setahun itu terserah dari passionnya teman-teman gitu. Saya mengenal ini menjadi seorang guru. Yang pertama itu teman-teman bisa mereposisi ya, mereposisi semua perilaku yang kurang produktif menjadi perilaku yang produktif gitu. Jadi mereposisi itu artinya kita bisa mengurangi perilaku yang kurang produktif. Produktif di sini gimana? Jadi kita punya waktu, kita pakai untuk sesuatu yang menghasilkan atau tidak menghasilkan, itu tergantung pilihan teman-teman ya. Tapi saya punya saran di sini, kalau teman-teman punya perilaku yang kurang produktif jadi produktif, itu teman-teman harus mereposisi pengembangan diri teman-teman ke arah yang positif. Dan yang kedua adalah teman-teman punya kemampuan untuk meningkatkan perasaan umum untuk perwujudan teman-teman. Jadi teman-teman nanti sebagai seorang guru mesti punya feeling mungkin saat teman-teman membaca materi, feeling saat teman-teman mengajar gitu ya. Jadi itu yang akan muncul ya dari teman-teman. Yang ketiga itu adalah pemikiran yang positif. Jadi kita harus sepositif mungkin dalam berpikir ya. Jadi sama seperti sesuatu yang kurang produktif jadi produktif, kita harus ubah yang negatif itu bisa dikurangi atau mungkin ditadakan, kita ubah jadi yang positif. Jadi kalau punya waktu untuk manfaatkan untuk berpikir yang positif terus ya. Kemudian teman-teman yang keempat adalah teman-teman punya kemampuan mereduksi stres akibat mencegah stres. Nah ini kalau stres ini agak sulit ya, jadi kita gimana caranya supaya stres itu pasti ada dalam diri kita tapi dalam jumlah yang kecil. Misalkan kita bisa mengelola stres dari sesuatu yang produktif gitu. Kita udah sampai di bagian akhir ya pertemuan kita. Ini ada sedikit refleksi dari saya, mungkin nanti bisa teman-teman jawab secara personal. Jadi ada refleksi yang sifatnya untuk kompetensi pribadi dan kompetensi sosial ya. Yang pertama, teman-teman bertanya dalam diri teman-teman, nggak perlu dijawab ya oleh teman-teman, tapi teman-teman dapat tuliskan dalam bentuk catatan begitu ya, tentang kompetensi pribadi apa yang teman-teman sudah memiliki saat ini. Teman-teman masih bingung, nah jawab pertanyaan berikutnya. Apakah saya udah punya kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa? Kemudian yang penting kalau jadi guru itu saya bisa nggak ini teladan atau siswa? Bisa nggak saya jadi teladan untuk masyarakat? Yang berikutnya, apakah saya sudah punya akad yang mulia?
Jadi kadang-kadang untuk yang kepribadian ini agak sulit menilai karena kita lagi menilai diri sendiri ya. Kalau menilai diri sendiri itu ibaratnya kita lagi bercermin, kita udah sejauh ini udah punya kepribadian seperti apa. Karena kalau menjadi seorang guru itu digugu dan ditiru ya, itu adalah teman-teman sudah menjadi role model ya untuk para siswa teman-teman di kelas gitu. Nah yang berikutnya teman-teman refleksi yang kedua adalah teman-teman udah punya kompetensi seperti apa ya, misalnya dalam bekerja sama, berkomunikasi. Jadi setelah ini kita akan ada kuis ya teman-teman ya, nanti itu sebagai bentuk dari penilaian saya terhadap teman-teman ya untuk mata kuliah profesi pendidikan. Sebelum saya ada kuis, mesti teman-teman bertanya dulu pada saya, ada pertanyaan tidak hari ini? Ya, silakan Kak Bita. Tanya ke Bu Marisa tadi yang bagian pengembangan guru, pengembangan diri guru ya Bu yang tadi Ya, tentang itu sih Bu, saya tertarik yang untuk mereduksi stres atau mungkin pengalamannya Bu Marisa itu seperti apa Bu, untuk kan pasti ada stres dan cara untuk stres reliefnya itu seperti apa ya Bu yang bisa buat kita untuk lebih baik ke arah yang positif gitu, mungkin seperti apa, mungkin Bu Marisa bisa cerita dari pengalaman mungkin. Terima kasih. oke, terima kasih Kak Bita atas pertanyaan Kak Bita. Jadi untuk saya punya kiat untuk mereduksi stres itu, saya seringkali membaca buku yang sifatnya fiksi, gitu, kayak novel atau mungkin seperti komik. Saya juga masih suka baca komik. Jadi itu untuk mereduksi stres saya. Tapi jika masih kurang mereduksi, saya pergi ke alam, gitu, melihat keindahan alam itu kadang-kadang membuat saya lebih fresh sehingga mungkin stresnya tidak sampai hilang tapi berkurang gitu ya, karena stres itu pasti ada ya dalam setiap kali kita bekerja terus setiap kali kita mengajar itu pasti ada stres gitu. Nah tapi kita gimana caranya mengelola stres tersebut, jadi kita udah tahu persis nih kalau saya stres terus saya mesti ngapain. Jadi mungkin dari kita sendiri kita punya cara, mungkin bisa melakukan hobi ya, atau bisa melakukan hal positif lainnya. Menurut saya seperti itu. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Adakah teman-teman? Ada? Oke, kalau nggak ada kita habis ini kita kuis ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kerjakan kuis tersebut. Waktunya kira-kira 20 menit ya teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman dapat kumpulkan terus ya. Terima kasih.